Nah, semisal memandang wanita yang bukan mahram, yang ajnabi, yang sudah dewasa, kabironi yang sudah dewasa, ajnabi yang lain, maka ini termasuk dosa kecil tapi berefek sangat besar. Maka sebaiknya dihindari oleh para peruqyah, dia menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, sebagaimana ketika Nabi berjalan bersama Muadz bin Jabal dan Muadz melihat sekumpulan wanita-wanita yang memang mengenakan kerudung, namun Nabi melarang beliau dan bahasa isrif fasraka, hindarkan pandanganmu, alihkan pandanganmu. Bukan kita harus terpejam ketika di jalan raya atau bagaimana, tidak, tapi alihkan. Ketika kita melihat suatu hal yang diharamkan, maka alihkan mata kita untuk menatap yang lain. Jangan terlalu fokus ke arah sana. Mungkin misalkan kita melewati sekumpulan orang-orang yang membuka aurat di jalan raya, banyak sekali di depan, di belakang, di pinggir. Tapi tujuan kita adalah isrif basaraka, alihkan pandangan, jangan sampai memandang pada hal yang diharamkan tersebut. Kullil mu'minin yaghudduna min absarihim, katakan pada mukmin laki-laki yaghudduna min absarihim, supaya mereka menundukkan pandangan. Nah, itu bisa lihat di surat An-Nur tidak salah. Maka sebaiknya dihindari menatap tatapan yang diharamkan. Dan ini bisa menjadi penyebab ruqyah kita gagal. Nah, sebaiknya kalau misalkan kita tidak sengaja melihat, segera beristighfar. Istighfar, maka sebelum ruqyah biasanya dilakukan taubat terlebih dahulu antara ruqyah dan marqi. Bacakan istighfar beberapa kali, bacakan kalimat-kalimat taubat beberapa kali sebelum melakukan proses ruqyah. Barangkali di jalan ada dosa-dosa yang kita tidak sadari kita lakukan ketika kita dari rumah menuju tempat orang yang kita ruqyah. Juga salah satu penyebab gagalnya ruqyah, yaitu dari marqi ataupun ruqi, salah satunya ada yang berhadas atau bernajis. Hadas ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Ada hadas besar, ini memerlukan mandi janabah atau mandi wajib, dan hadas kecil cukup dengan wudu. Seperti misalkan orang yang terkena harus mandi wajib, dia yang mengeluarkan air mani baik dengan istrinya ataupun sendiri, atau mimpi basah ihtilam, maka dia wajib mandi wajib. Atau seorang wanita yang haid, nifas atau lahir, wiladah, keguguran, ini pun sama, harus mandi wajib. Maka ini berhadas besar. Dan orang yang terkena hadas kecil, seperti yang tadi, diwajibkan dia untuk berwudu terlebih dahulu karena 4 perkara. Misalkan dia telah menyentuh perempuan yang bukan mahram, yang sudah dewasa, terus menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, terus keluar dari 2 lubang depan belakang, mau dia cair atau misalkan gas, atau misalkan padat berupa kotoran, ini wajib istinja, dan kemudian dia berwudu. Atau dia tertidur hilang akal karena tertidur, atau karena kesurupan, atau mungkin juga karena gila. Ini wajib berwudu terlebih dahulu. Wudu terlebih dahulu agar suasana tenang, kita berwudu juga. Nah, bagaimana meruqyah orang yang terkena haid, yang masih dalam keadaan haid? Ini kita pernah sering mencoba. Wanita dalam keadaan haid kita ruqyah memang bisa, perlu fokus dan berwudu saja. Hanya efeknya berbeda ketika wanita tersebut tidak dalam keadaan haid kita ruqyah. Karena di sana nanti ada bacaan-bacaan Quran, ada doa-doa mustajab yang harus kita bacakan dan harus kita ajarkan kepada mereka. Dan ini memerlukan kesucian dari wanita sendiri. Sebaiknya ruqyah mereka yang tidak dalam keadaan haid. Ada najis di sana. Dan Quran tidak dibacakan. Sebagian para ulama berpendapat bahwa dalam keadaan haid tidak boleh membaca Al-Quran, bahkan menyentuh Al-Quran. Barangkali nanti di terapi Al-Baqarah atau mungkin beberapa ayat ruqyah,
Quran ini memang tidak disentuh oleh mereka yang dalam keadaan kotor atau bernajis seperti haid. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran ini tidak disentuh oleh mereka kecuali dalam keadaan suci. Illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Haid, ada sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran dalam keadaan haid ini tidak dibolehkan. Dan Ustadz kami, Ustadz Nuruddin, membolehkan karena ini masuknya dalam pengobatan dan perlindungan. Antum bisa mengambil dalil yang mana, silahkan. Nah, yang pasti mana yang paling terbaik, yang mana yang paling sahih, itu yang harus diambil, harus kita ambil. Baik, sucikan dulu diri dari hadas dan najis. Hadas besar, hadas kecil, atau najis ainiyah ataupun najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang terlihat jenis bentuknya. Hilangkan dengan cara najis terbagi tiga, nanti ada mukhafafah, najis ringan, mutawasit, najis pertengahan, ada najis mughaladah, najis berat, dan dia dari kotoran anjing, dari hal yang dikeluarkan dari anjing dan babi. Ini najis berat, maka perlu 7 kali pencucian, salah satunya dengan tanah. Kalau misalkan najis yang mutawasit, hilangkan ain najisnya atau yang terlihat dari najis tersebut, misalkan warna, baunya, dan rupanya, rasanya, hilangkan itu. Juga najis mukhafafah cukup menciprakan air di atas. Misalkan anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, maka dia tergolong najis mukhafafah, cukup najis ringan, cukup menciprakan air di atasnya. Antum bisa pelajari ini di bab toharoh, di bab fikih toharoh, fikih sunnah juga ada di sana. Ini kita harus pelajari karena menyangkut keabsahan, karena menyangkut kemudahan kita dalam meruqyah. Itu dalam keadaan suci dua-duanya, baik dia yang diruqyah ataupun yang meruqyah, baik marqi ataupun roqi. Kalau kepepet bagaimana? Ini yang diruqyahnya dalam keadaan haid, kita harus meruqyah dia karena kesurupan misal. Maka cara menyembuhkan, cara mengobati orang yang kesurupan, cukup bangunkan, panggil namanya, atau beri dia air minum garam, atau beri dia jeruk atau apa, sehingga dia terjaga dari kesurupannya. Kemudian kuatkan hatinya, itu dia. Kalau kita meruqyah orang yang kesurupan, menjerit-jerit dengan ayat Quran, nah ini efektif tidak efektif kadang-kadang. Coba kita bangunkan atau kita buat dia terjaga. Kalau setan, kita siapkan air 1 gayung misalkan, ancam setannya keluar, atau saya siram keluar, atau saya mandikan. Kalau lagi hujan besar, keluar, atau saya mandikan dengan air hujan, atau kasih minum air yang dicampur dengan garam, bacakan ayat ruqyah di air tersebut, bisa. Bangunkan, kalau sudah bangun, sadar, kuatkan hatinya, jangan sampai melamun. Ada apa kamu sampai kosong hati seperti ini? Orang-orang yang sering kesurupan biasanya orang-orang yang lemah hatinya, maka kuatkan hatinya. Nah itu dia, walaupun dia dalam keadaan haid, kuatkan hatinya, suruh jangan sampai batal wudhu, itu dia yang paling utama. Walaupun dia haid, wudhu, batal lagi, wudhu lagi terus. Itu perlindungan yang lumayan kuat untuk orang yang gampang kesurupan. Nanti setelah itu kita cari sumbernya, cari penyebabnya kenapa dia sering kesurupan. Apa mungkin dia terkena sihir? Apakah mungkin dia menyimpan benda keramat dari leluhurnya mungkin? Atau mungkin dia memang dari jin nasab ini? Atau mungkin dia memang depresi berat, sehingga melamun dalam pikirannya kosong? Kita perlu tahu dan perlu gali itu. Nah itu dia. Dan sebagian gagalnya ruqyah itu tertariknya emosi dari peruqyah ketika diledek oleh jin yang ada dalam tubuh pasien. Maka Nabi bersabda, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama nudfa'un nar bil ma, dan api dapat dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka ketika seorang dari antara kalian marah, maka sebaiknya berwudu. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita mulai geram dengan apa yang dilakukan oleh setan, dengan meledek kita,
atau mencibir ayat bacaan kita yang kita baca, seolah-olah mengejek, lalu kita marah, kita memukul mereka, pasien kita yang dalamnya ada jinnya, maka berhati-hatilah. Kita mungkin tertarik emosi, sebaiknya kita berwudu untuk menyucikannya lagi agar adam ada padam api yang ada dalam tubuh kita. Bahkan marah ini dari syaitan, kata Nabi. Berhati-hatilah. Jadi jangan sampai terpancing emosi, kita tetap tenang bacakan ayat-ayat ruqyahnya kepada pasien kita tanpa harus menggunakan kekerasan, tanpa memukul, menendang atau mungkin menggorok langsung. Nah itu dia. Bagaimana ada suatu kisah Ali bin Abi Thalib ketika jihad fisabilillah. Dia menghadapi musuhnya, melihat di perang Badar Hamzah pamannya terbunuh, dan lihat saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya pun terbunuh, bahkan ada diincang, bahkan ada yang digali dan diambil jantungnya, ada yang ditebas lehernya, ada yang dicungkil matanya. Sungguh kejam mereka. Dan Ali geram dan berhadapan dengan musuh, semua musuh ditebas. Dan ada satu musuh ini ketika berhadapan dia meludahi Ali, bukan meludahi menikam, hampir menikam, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib berada di atas dadanya. Musuh ini siap ditikam. Dan seketika ketika Ali bin Abi Thalib hendak menikam, musuhnya ini meludah ke arah mukanya, tepat ke arah mukanya, dengan ludah yang sangat kental. Ali geram bukan main. Mungkin kalau kita sudah langsung ditebas nih orang, tapi dia malah melemparkan pedang dan tidak jadi membunuh dan berlalu. Kemudian orang ini menghampiri Ali. Ya Ali, kenapa kau tidak membunuhku? Karena dua ini orang yang saling mengenal. Kenapa tidak membunuhku? Aku berjihad hanya untuk Allah, bukan karena dorongan nafsuku. Ketika aku hendak membunuhmu, itulah semurni-murninya perjuanganku untuk Allah. Ketika kau meludah, maka berubah. Yang tadinya amarahku karena amarah Allah, sekarang marahku karena marah atas ludahmu. Maka aku tidak mau mengotori tangan dan pedangku dengan darah yang tidak halal, darah yang bukan dari dorongan jihad fisabilillah, menuntut ibadah, tapi karena nafsu marah, karena engkau ludahi. Itulah yang disebut marah ketika kita berjihad fisabilillah untuk meruqyah. Sama juga, jangan sampai kita terpancing, jangan sampai kita mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan ke dalam hati kita. Naudzubillah. Maka biasa saja bacakan Quran sampai mereka keluar dengan sendirinya. Dan masalah keluar tidak keluar itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyempurnakan ikhtiar. Sempurnakan ikhtiar dan tawakal jangan lepas di dalam hati kita. Sekali lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan. Yakini itu tuh. Masalah nanti sembuh atau tidak sembuh, kadang-kadang kita meruqyah orang ini masih sakit, misalkan kita pulang, kemudian kita telepon, alhamdulillah si bapak sudah sehat, sembuhnya itu pas tidak ada kita di sana. Kadang-kadang seminggu kemudian orangnya bersembuh. Kadang-kadang dengan saran-saran kita kemudian supaya berhijrah, supaya melakukan ruqyah mandiri, dan dia sembuh. Ada banyak cara. Pas kita ruqyah tidak ada reaksi, tapi ketika kita pulang dan orang ini melakukan ruqyah mandiri, dia sembuh. Kadang seperti itu. Mungkin itu cara Allah agar kita tidak menjadikan diri kita ini besar hati atau sombong, atau merasa diri bisa menyembuhkan orang dengan jalan ruqyah ini. Maka bersyukurlah pada Allah atas perjuangan tersebut. Kita hanya sempurnakan ikhtiar. Bacakan Al-Quran dengan tartil, dengan niat yang lurus, tanpa mengharap imbalan atau misalkan mengharap balas jasa. Imbalan itu baik berupa materi, baik berupa pujian, kita nafikan itu semua. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita menolong saudara kita. Nah, itu dia. Maka masalah sembuh itu kadang-kadang dia minum herbal sembuh, bukan dengan ruqyah kita. Kadang-kadang Allah sembuhkan langsung ketika kita baru datang. Kita tidak tahu kesembuhan ini dari mana, hanya tahu Allah yang menjadikan asbab dia sembuh, pasien-pasien kita sembuh. Ini yang harus dilakukan oleh para peruqyah, yaitu
menghapuskan diri dari sifat riya. Ini penyakit berbahaya sekali. Ketika dia merasakan dirinya bisa dan orang mengakui bahwa ini peruqyahnya ini hebat, itulah awal-awal kehancuran para peruqyah. Itulah awal serangan balik itu ada. Juga sifat sombong, riya, ketika dipupuk terus menerus dia menemukan sifat sombong. Riya itu ingin dipuji awalnya. Awalnya dia melakukan itu karena Allah. Kemudian terlihat bahwa orang yang dia ruqyah langsung sembuh, penyakit puluhan tahun sembuh dalam sekali ruqyah. Dan orang-orang mengakuinya dia bisa. Akhirnya dia menjadi sombong. Kemudian yang terakhir, kenapa ruqyah kita gagal? Ini barangkali ini perlu dicek, diperiksa apakah dalam rumah ada jimat-jimat yang tergantung, tertempel di dinding, simbol-simbol kesyirikan, seperti ada gambar tengkorak, ada gambar Illuminati, ada gambar Freemasonry, salib, atau misalkan orang Cina masang yin dan yang seperti itu, apa namanya, hiasan-hiasan Cina itu, seperti bendera Korea itu, atau patung-patung di sana, raja-raja, atau benda-benda yang mengandung sihir di sana, misalkan Al-Faq atau Al-Quran yang ditempel di tembok tanpa maksud. Ini ayat apa atau apa. Ayat kursi bagaimana? Ayat kursi ini silahkan ditempel tembok, tapi ayat kursi dia berefek ketika dibacakan. Barangkali mungkin yang menempelkan ayat kursi ini. Barakallahu fikum. Baiklah, itulah bahasan kita pagi ini, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Dan afwan bila ada salah kata, salah pembahasan, salah membacakan hadis atau rujuk atau sanadnya, antum tinggal koreksi dan silahkan menambahkan, silahkan berkomentar dan silahkan bertanya. Mudah-mudahan Allah sehat dari segala mara bahaya dan Allah berikan kemudahan di hari ini juga sampai petang hingga esok pagi lagi, insyaallah. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.